Ya, pada siang hari ini, hari Senin, tanggal 2 November, kita adakan rilis kejadian pada tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober kejadian. Yang diawali antara desa Pesaku dan Rapat Dende. Kepolisian Resort Sigi mengamankan 8 tersangka yang dianggap sebagai provokator dalam kerusuhan yang terjadi di antara dua desa di Kabupaten Sigi, yaitu Desa Pesaku dan Desa Rarampadende. Dalam kasus ini, masih ada 3 tersangka yang berstatus buron. Dari hasil pemeriksaan Polres Sigi, motif kerusuhan terjadi karena beberapa oknum tersangka dari kedua desa tersebut telah merencanakan akan membuat kerusuhan. Kemudian, beberapa oknum tersangka tersebut kembali ke desa mereka masing-masing dan memberitahu serta memprovokasi warga di desa mereka masing-masing. Ya, pada siang hari ini, hari Senin, tanggal 2 November, kita adakan rilis kejadian pada tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober kejadian. Yang diawali antara desa Pesaku dan Rapat Dende. Di sini sebelum saya sampaikan penjelasan ini, kejadian ini sudah beberapa kali terulang dan kita ingatkan, sudah kita damaikan, namun tetap terjadi kembali. Di sini pada saat hari Minggu terjadi, hari Sabtu malam Minggu terjadi kesalahpahaman di mana desa Rapat Dende, warganya ke desa Pesaku yang tidak tahu untuk mencari rokok atau di mana, namun dicurigai, namun tidak ada konfirmasi sehingga terjadi kesalahpahaman. Kemudian kembali lagi ke wilayah Rapat Dende, menceritakan, nggak tahu bagaimana ceritanya, jadi timbullah permasalahan. Di sini permasalahannya akhirnya meluas kepada warga Pesaku yang akan pulang ke wilayah Pesaku, namun melalui wilayah Rapat Dende, karena hanya ada satu jalur. Dalam kasus ini, Kapolres Sigi, AKBP Yoga Priyahutama, menjelaskan bahwa dari kerusuhan ini, 1 menjadi korban amukan warga dan 1 orang lagi terluka karena terkena anak panah yang nyasar. Dan pada malam itu ada seseorang atas nama Isman Sarif, setelah pulang kerja dari wilayah Palu untuk menuju ke Pesaku melalui desa Rapat Dende, diberhentikan oleh beberapa orang. Dan ditanyain untuk KTP dan untuk dibuka helm. Karena kecurigaan yang bersangkutan tidak menghiraukan apa yang diminta oleh yang memberhentikan, kemudian terjadi pengejaran. Karena dia tidak tahu permasalahan, dia pergi saja, namun akhirnya dilakukan penendangan kepada korban. Pada saat korban jatuh, dilakukan penganiayaan dan pengerusakan kendaraan. Di sini setelah kejadian tersebut, terjadilah perang antara Pesaku dengan Rapat Dende, di mana di tengah-tengahnya ada Desa Luku. Pada saat warga Desa Luku keluar, tiba-tiba kena lampu panah atau panah dari busur ya, jatuh ke warga Luku. Ini gambarnya. Dan ini tadi korban pertama atas nama Isman
diamankan, dibawa ke rumah sakit. Ini korbannya patah tulang dengan luka di kepala di 36 jahitan. Yang kedua terkait dengan yang kena busur, kita amankan juga salah satu yang mengakui juga melakukan pelemparan. Kita amankan juga. Kemudian juga setelah kejadian tersebut, karena mengingatkan malam menjelang dini hari kita belum tahu pelakunya, kita masih mengecek keberadaan maupun dari saksi-saksi yang ada di sekitar TKP. Berikut kita mengamankan barang bukti. Dalam hal ini, Polres Sigi menetapkan 11 tersangka yang salah satunya masih di bawah umur. 11 tersangka tersebut terdiri dari 5 tersangka yang berasal dari Desa Pesaku dan 6 orang tersangka dari Desa Rarapadende. 8 tersangka telah diamankan dan 3 tersangka lainnya masih dalam pencarian oleh pihak kepolisian. Polres Sigi juga mengamankan beberapa barang bukti senjata rakitan yang digunakan oleh masyarakat dari kedua desa di dalam kerusuhan tersebut. Adapun contoh senjata yang digunakan yaitu busur, panah ambon, dum-dum, katapel, dan beberapa anak panah. Dari barang bukti yang kita amankan, ini ada beberapa senjata tajam, baik ini senjata dum-dum, ini dum-dum, ini pemantiknya untuk korek api tapi diambil kepalanya, untuk apa namanya, mesiunya itu, untuk buat pemicunya. Ini ada apa? Golok, ini juga golok, dan ini juga ada panah, busur panah. Ini yang pertama masuk ke korban yang kena sasaran itu, masuknya seperti ini. Namun apabila diambil begini, dia akan dreadel dalam, makanya harus dirobekin. Dia harus dirobekin, diangkat, dilepas begini, baru dijahit kembali. Semuanya berbentuknya ada geriginya. Juga. Jadi tiap-tiap orang punya ciri khas masing-masing dari pelaku tersebut. Berarti tipikal ini siapa, ada yang membuat seperti ini, model ini, ada yang model seperti ini juga, ada yang model panah. Nah, ini kita amankan orang-orang. Kita amankan dari rumah para pelaku. Dan alat yang digunakan untuk menggusur ini adalah menggunakan ketapel. Ketapel ini yang digunakan untuk tarikan, ditaruh di tengah-tengah sini, digantik ya. Diganti seperti itu. Kemudian juga di sini ada senjata rakitan juga dari pipa. Amunisinya dari pecahan kaca maupun beling, dan paku juga, paku kecil-kecil. Ini juga panah ambon, ini juga kita amankan juga. Kemudian ini senjata dengan menggunakan kelereng. Kalau kelereng kita gunakan buat main kelereng mungkin biasa saja, namun kalau pakai ini dengan mesiu, kena kepala, kalau nggak jendol bocor. Kalau ini juga kita amankan juga ketapelnya untuk tujuannya ini, berikut dengan golok-golok ini, dan ini senjata ambon. Ini menggunakan, saya nggak akan mengajarin ini, tapi ini ditemukannya seperti ini, dan ini ada masukan di dalam sini. Ini menggunakan grendel kortek. Jadi kalau tegak lurusnya dia lurus, masuk sini di dalam sini. Dan ini juga ada dum-dum lagi. Ini senjata rakitan semua yang dibuat oleh para pelaku.
Dari Kabupaten Sigi, Muhammad Nizamul Haq melaporkan untuk Kaili TV.